Kekuatan Pak D. Epstein ini bukan cuma dari uang aja bosku, tapi dari koneksinya yang gak main-main. Dari politisi kelas dunia, bangsawan, selebriti, pengusaha top global, bahkan sampai ilmuwan elit pun dia juga kenal. Halo bosku, gimana kabar kalian hari ini? Ya moga-moga sehat walafiat, amin. Kali ini saya mau bahas soal kasus yang lagi seliweran di media sosial dan lagi rame banget, yaitu soal The Epstein Files. Mungkin beberapa dari kalian masih belum paham atau belum tahu apa sih The Epstein File ini. Karena ada yang bilang kalau ini adalah daftar nama-nama tokoh beken di dunia. Ada juga yang bilang kalau ini adalah dokumen rahasia pemerintah dunia. Tapi sebenarnya The Epstein Files bukan soal itu. Tenang aja, saya akan coba bahas kasus ini dengan ringkas dan mudah buat kita mengerti. Langsung aja siapin sajiannya, kita bahas di Zona Kriminal. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu, kalau informasi yang saya berikan di video ini berdasarkan dari dokumen resmi DOJ Amerika Serikat, arsip investigasi, dan media yang kredibel. Jadi di video ini kita nggak menuduh pihak manapun tanpa bukti ya guys. Di sini kita cuman menyajikan buat edukasi dan hiburan aja. Oke, siapa sih yang bikin heboh kali ini? Nama lengkapnya adalah Jeffrey Edward Epstein. Dia lahir 1953 di Brooklyn, Amerika Serikat. Ya bisa dibilang background kehidupannya ini bisa dibilang cukup lah. Ya walaupun nggak setajir melintir kayak sekarang ya. Karena dia juga bukan anaknya orang kaya yang duitnya segudang. Bukan dari keluarga politik juga. Hidupnya Pak D. Epstein ini mulai berubah drastis waktu dia mulai di dunia finansial. Dan dia ini naik kelasnya cepet banget. Bisa dibilang jenjang karirnya ini melesat sekali. Dari pegawai biasa jadi finansier yang kaya raya super duper. Kekuatan Pak D. Epstein ini bukan cuma dari uang aja bosku, tapi dari koneksinya yang gak main-main. Dari politisi kelas dunia, bangsawan, selebriti, pengusaha top global, bahkan sampai ilmuwan elit pun dia juga kenal. Kalau kekayaannya, waduh, gak usah ditanya kalau soal itu ya. Ya contohnya dia punya rumah yang super mewah, punya jet pribadi. Nah ini yang paling ekstrim, dia punya pulau sendiri. Kurang kaya apa coba? Tapi dibalik itu semua bos, ada sisi gelap yang sangat mengerikan. Dan gak tahu kenapa ya, kalau orang yang udah kayanya kelewatan, itu mereka pasti punya rahasia yang serem banget. Walaupun gak semua, kita sebut aja beberapa. Nah mulai muncul laporan bahwa Epstein ini mengeksploitasi anak di bawah umur. Di tahun 2019, Epstein ditangkap sama FBI atas tuduhan perdagangan anak dan eksploitasi wik-wik anak di bawah umur. Wik-wik anak di bawah umur. Korbannya ini nggak 1-2 ya, tapi udah puluhan orang bos. Sebelumnya Pak D ini juga pernah ditangkap, tapi hukumannya cuma beberapa bulan aja. Karena di sini kita mau bahas yang bikin kasusnya rame. Jadi kisah dari Pak D. Epstein yang sebelumnya ini saya skip aja ya. Mungkin kalau kalian pengen lebih detailnya bisa cari di internet atau saya bikinin part 2-nya nih. Ya udah lanjut. Beberapa minggu setelah Pak D. Epstein ini ditangkap, dia ditemukan meninggal dunia di dalam penjara bosku. Pemerintah menyebutkan kalau kematiannya ini sebagai bunuh diri. Tapi menurut publik, lah kok bisa? Orang yang kaya raya dan punya kuasa kayak gitu, dia ditangkap terus bunuh diri dalam penjara. Kayak nggak mungkin aja ya kan. Nah gara-gara itu tekanan publik ke pemerintah makin gila-gilaan. Publik menuntut buka semua dokumen, buka semua bukti, pokoknya buka semuanya deh. Nah ini kelahirannya dari Epstein Files. Tahun 2025, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Transparency Files Epstein. Intinya semua dokumen yang terkait dengan Pak D. Epstein wajib dipublikasikan. Dan hasilnya jumlah filenya ini luar biasa banyak bos. Ada 3 juta lebih dokumen. Ada lebih dari 60.000 foto, ribuan halaman email,
ribuan catatan investigasi, ribuan catatan komunikasi, catatan investigasi FBI, dan masih sangat banyak file-file yang ada di dalamnya. Nah, kenapa kasus ini bisa sangat meledak? Alasannya karena di dalam file itu menyebutkan nama-nama besar kayak politisi, selebriti, pebisnis internasional, bangsawan, sampai sekedar orang yang pernah satu acara sama Pak D. Epstein ini. Oh ya, ini penting buat saya sampaikan, kalau munculnya nama-nama di file itu bukan berarti dia terlibat dengan kejahatannya si Pak D. Epstein ini ya. Karena kadang ya cuma sekedar kontak, kenalan, atau pernah satu pesawat. Ya bahkan kontak kurir paket pun ya mungkin ada. Tapi netizen internet mah ya gitu. Ada nama si A muncul, wah ini ketahuan nih. Padahal konteksnya udah beda. Emang isi filenya ini apa aja sih? Ya seperti beberapa yang saya sebutkan tadi. Ada log penerbangan jet pribadi. Di situ banyak nama yang muncul karena pernah naik pesawat itu. Yang kedua, email dan pesan. Dari sekedar chat, undangan acara atau obrolan bisnis ada di dalamnya. Yang ketiga, foto dan dokumentasi. Ada banyak sekali foto-foto, bahkan sampai ribuan foto, tapi nggak semuanya juga dalam konteks kriminal. Terus ada juga dokumen investigasi FBI. Ini bagian yang paling sensitif karena isinya soal kesaksian korban, catatan agen, gerak-gerik Pak D. Epstein, dan lain-lain, pokoknya yang berurusan dengan investigasi. Ada catatan keuangan juga, isinya soal pergerakan dana mencurigakan, proyek investasi, dan jejak uang. Nah, ini bagian yang bikin rame netizen di Indonesia, bosku. Bukan karena ada orang Indonesia yang terlibat, karena sampai hari ini masih tidak ada bukti keterlibatan orang Indonesia dalam catatan kriminal Pak D. Epstein. Clear ya bro? Tapi beberapa dokumen dalam The Epstein File emang menyebutkan nama Indonesia, terutama Bali. Nah, ini fakta-fakta yang aman dan akurat yang bisa kita bahas. Dokumen yang memuat kata Bali. Dalam beberapa file ada foto dan referensi yang diduga menunjukkan lokasi di Bali, seperti patung dan arsitektur khas Bali. Tidak ada konteks kriminal yang keberadaan visual atau arsip, sifatnya administratif atau catatan perjalanan aja. Ada email yang berisi tentang rencana perjalanan ke Bali. Ada juga invoice barang dari Bali. Ada dokumen logistik berupa invoice pengiriman barang seni atau furnitur dari Bali ke alamat Epstein di luar negeri. Indonesia muncul ratusan kali di sistem pencarian dokumen bisa karena rute perjalanan, data perjalanan global, arsip komunikasi bisnis lintas negara. Jadi memang sangat mungkin Indonesia ini muncul dalam catatan dunia usaha dan perjalanan Pak D. Epstein. Karena netizen kita ini kan cepet banget kalau nangkap hal-hal yang eksotis dan viral. Ada foto Bali auto trending, ada kata Indonesia muncul di file raksasa auto heboh. Padahal konteksnya mayoritas administratif, bosku. Tapi secara konten emang sangat menarik buat dibahas, karena bikin kita sadar kalau kasus ini jaringannya global, bukan cuma di Amerika Serikat atau Eropa aja. Nah, setelah filenya ini dibuka, ternyata ada beberapa hal yang terungkap. Ternyata Pak D. Epstein ini nggak bekerja sendirian. Ada jaringan yang memfasilitasi kegiatannya. Ada kejanggalan proses hukum masa lalu. Karena banyak korban yang akhirnya mereka berani untuk speak up. Karena itu publik akhirnya bisa melihat gambaran besarnya. Jadi bosku, itu tadi gambaran dari apa sih Epstein File itu. Yes, dokumen raksasa dari salah satu kasus paling kelam abad ini, yang isinya memuat jejak global, termasuk beberapa catatan administratif yang terkait dengan Indonesia dan Bali. Oh ya, ini konteksnya bukan kriminal loh ya, karena nggak ada bukti keterlibatan Indonesia dalam kasus ini. Menurut kalian, apakah dunia udah siap kalau semua misterinya terbongkar? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya Novan, sampai jumpa di video selanjutnya.